Karena kenapa saya taruh di dada? Karena di dada itu bagian dari payudara sendiri. Oke. Jadi ketika pasangan itu lagi bersenggama, otomatis dia langsung merasakan hal berbeda. Selamat malam sahabat generasi spiritual. Malam ini saya sedang bersama Gus Andre. Beliau ini seorang praktisi spiritual atau bahasa gaulnya dukun. Malam ini kita bakal ngebahas tentang yang lagi hot sekarang, baik itu pelakor ataupun pebinor, kan seperti itu. Nah, sekarang kita mau ngebahas dari sisi spiritual, bagaimana sih sebenarnya cara mengatasi hal ini gitu. Tapi sebelum kita lanjut, kita perkenalkan dulu sahabat saya ini, Gus Andre. Monggo Gus, coba perkenalan dulu Gus, biar teman-teman pada kenal. Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pribadi atas nama saya memperkenalkan, kenalan. Jadi lebih enak aja ya. Iya. Saya Gus Andre Bagus Ismail selaku pendiri Padepokan Noto Alat yang berada di Bali. Nah, seperti itu. Monggo selanjutnya. Oke, selanjutnya kita coba kupas nih tentang pelakor nih. Kalau menurut Gus Andre, pelakor itu sendiri atau pebinor? Pelakor kan pencuri laki orang, kalau pebinor pencuri bini orang. Oke. Itu sendiri udah terjadi, sepertinya udah dari zaman dulu ya. Dari dongeng-dongeng, cerita-cerita rakyat itu kayaknya udah ada kan Gus. Nah, ini yang saya mau tanya nih. Menurut Gus Andre, ada nggak hal yang di dunia spiritual ini yang bisa mencegah hal itu gitu Gus? Oke, saya jawab ya. Oke. Karena setiap permasalahan itu pasti ada sebab dan musababnya. Oke. Jadi kenapa pasangan kita itu selalu mencari atau berselingkuh istilahnya seperti itu ya? Iya. Kenapa kok tidak menikmati apa yang dia punya saat ini dan dia mencari pasangan yang lebih lagi. Tapi kebanyakan saya lihat perselingkuhannya mereka itu kadang-kadang istri sama selingkuhan itu kadang-kadang lebih cantik istri loh ya. Iya, banyak yang seperti itu. Iya kan? Betul. Pasti kebanyakan yang cantik itu udah istri, tapi selingkuhan kita tuh udah di bawah istri kita. Betul. Nah, terus sama halnya dengan kaum Hawa ketika dia mencari selingan atau selingkuhan itu dia mesti mencari yang nggak yang lebih keren dari suaminya. Betul. Tapi mesti dilimitnya di bawah. Betul. Nah, kenapa itu terjadi? Biasanya perhatian. Oke. Jadi rasa perhatian itu seorang pasangan itu mungkin, makanya kan harus kita memahami perhatian apa yang engkau sudah berikan kepada pasangan. Oke. Sudahkah perhatian? Sudahkah engkau membuat ketertarikan terhadap pasangan kalian? Oke. Ketika hal seperti itu belum engkau lakukan, nah itu Jangan disalahkan kalau Iya. pasangannya selingkuh. Gitu. Sudahkah engkau memberi kenyamanan? Oke. Ketika hal kenyamanan apa yang kau berikan kepada pasanganmu? Banyak orang, aku sudah berikan kenyamanan, tapi kenyamanan yang seperti apa yang kau berikan? Oke. Tadi sudah itu kenyamanan sudah ya. Sudah. Kebutuhan. Nah, Sudahkah engkau berikan kebutuhan terhadap pasangan kalian? Nah, setelah engkau sudah berikan kebutuhan, sudahkah engkau berikan keterikatan? Jadi keterikatan itu maksudnya gimana? ketika hal tadi itu kenyamanan, kebutuhan itu yang sudah melekat dalam dirinya, ketika pasangan kita sudah kita kasih kenyamanan, kebutuhan, kita anggapannya, makanya diri kita itu jadikanlah kebutuhan mereka. Ketika kita itu dijadikan kebutuhan mereka, otomatis Dia nggak bakal cari yang lain. Iya, keterikatan yang terjadi seperti itu. Itu sih dulu, mungkin lainnya. Artinya ini kan yang kita bahas alasan kenapa orang tersebut selingkuh kan gitu kan. Ya, Berarti ketika kita mengetahui alasan itu, kita bisa mencegah kan seperti itu.
Artinya dari yang Gus bilang tadi tentang kenyamanan, perhatian, kebutuhan, dan keterikatan. Ketika kita udah memegang 4 hal itu atau mungkin 5 hal itu, kita bisa memastikan bahwa pasangan kita nggak bakal lari kemana-mana kan gitu. Nah, kalau ini kan kita masih bilang semua orang bisa melakukannya kan seperti itu. Artinya orang awam sekalipun mereka bisa mempraktekkan hal tersebut. Nah, kalau kita masuk lebih dalam ke dalam tanda kutip hal-hal klinik atau hal-hal gaib yang bisa mengunci pasangan kita. Mungkin entah itu pelet, entah itu santet, apa itu Gus gitu. Oke. Makanya kita selaku kita ini karena manusia, kita itu individu manusia tuh mesti selalu menginginkan yang berbeda dan tampil berbeda. Makanya kenapa kadang-kadang pasangan kita sering selingkuh? Ya karena kita membahas tentang lebih dalam ke metafisika. Cara-cara itu sangat banyak untuk melakukan bagaimana cara kita itu membuat diri kita berbeda. Contohnya anggapannya supaya pasangan kita tidak lari kan, tidak selingkuh dari kita. Ya kalau cewek bagaimana caranya kan banyak, anggapnya pasang susu. Betul. Seperti itu. Pasang susu emas atau pasang susu berlian, inten atau sambar lilin dan sebagainya ya, dan ilmu-ilmu pelet yang lainnya. Sama juga halnya di cowok pun sama seperti itu. Jadi bagaimana caranya kalian itu harus menjadikan dirimu itu yang berbeda dari yang lain. Ketika hal-hal yang seperti itu berbeda dengan yang lain, otomatis pasangan kalian tidak akan mencari pasangan yang lain. Ya, betul. Nah, kalau sifatnya susuk itu dia menimbulkan apa, Gus? Artinya sampai Gus bilang itu bisa membuat kita berbeda di mata pasangan kita, apa yang ditimbulkan? Jadi susuk itu kan ada titik-titik tertentu. Dipasang di titik-titik tertentu. Makanya kebanyakan itu kan kalau untuk memang guna susu itu untuk menambah inner beauty, tambah wibawa, tambah berkarismatik, tambah orang aura itu terpancar, karena yang kita ambil itu kan di titik-titik cakra. Ya. Anggapnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini sudah jelas karena untuk aura di sini sudah jelas kata cakra ajna itu sudah memancarkan dirinya. Terus di sini otomatis kenapa? Karena toleh sak toleh, kata orang Jawa tuh toleh sak toleh sak lirik bakale ngatut. Nah, ketika lirik-lirik gini toleh-toleh itu pasangan itu ataupun lawan jenis itu otomatis kena. Kalau yang di sini ini pangucap. Pangucap itu omong sak omong, ucap sak ucap dadi mandini ilat. Yang manjing itu sabdo pendito ratu di sini itu. Jadi apa yang kita ucapkan didengarkan dan bisa meluluhkan hati orang. Terus lari lagi ke sudah mulai intim ya, karena kenapa saya taruh di dada? Karena di dada itu bagian dari payudara sendiri. Jadi ketika pasangan itu lagi bersenggama, otomatis dia langsung merasakan hal berbeda. Apalagi sudah dipasang ke vital ya, alat kelamin ya. Nah di situ biasanya pasangan kita atau lawan jenis kita itu dia akan merasakan hal berbeda. Ketika dia merasakan hal yang berbeda dalam dirinya, karena seorang manusia itu mencari kepuasan itu yang kok berbeda rasanya. Nah, ketika hal berbeda itu dia rasakan, nah di situ dia nggak akan berpaling. Nah, disitulah dibutuhkannya. Jadi sistemnya kalau susuk itu kita membuat diri kita sebagai tali, artinya mengikat pasangan kita gitu. Untuk memastikan dia nggak mendapatkan hal itu di orang lain gitu ya. Artinya seperti itu. Nah, kalau dalam konteks ini si pelakor atau pebinornya juga pakai susuk gimana, Gus? Kita nih udah pakai susuk nih, pelakornya pakai susuk juga, Gus? Ya, kan banyak. Jadi kita kan mengerti energi. Ya. Karena kita orang spiritual, otomatis kita selalu mengenal energi. Lawan jenisnya dia atau saingan, saingan itu kita lihat. Oh, ketika kamu sekian, oh kita up lagi istrinya. Nih kamu kasih up lagi, up lagi. Ketika up lagi, otomatis ini kan sudah berbeda. Otomatis ke sini. Dan cara-cara itu sangat banyak sebenarnya kan gitu. Jadi saling bersaing, berlomba untuk memperbaiki. Jadi lebih kalau saya bilang nggak usahlah kita sampai membunuh ataupun menyelakai mereka, enggak. Yang penting dalam dirinya kita rubah. Dalam dirinya kita rubah. Bagaimana kamu harus menjadi yang lain
yang lebih cantik dari dia, lebih tampan dari selingkuhannya, seperti itu. Oke. Jadi memang kadar mata itu bisa kita kelabuin dengan ghaiban seperti itu.